Perkenalkan, nama saya Sati Tamara Utapaya dengan NIM 0120211023, prodi 3 keperawatan dari mahasiswa Stika Santo Elizabeth. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan kateterisasi jantung. Pengertiannya yaitu merupakan prosedur diagnostik dengan memasukkan kateter radiopag melalui pembuluh darah perifer menuju jantung dan menggunakan zat warna yang mengambil gambar. Tujuan dari tindakan kateterisasi jantung adalah untuk mendiagnosis ataupun memperbaiki efek pada penyakit jantung bawaan. Kateterisasi jantung meliputi kateterisasi jantung kanan dan kateterisasi jantung kiri. Kateterisasi jantung kanan lebih sering dilakukan pada klien dengan penyakit jantung bawaan. Tindakan ini menggunakan akses vena femoral. Adapun indikasinya itu, walaupun banyak teknik pemeriksaan jantung secara non-invasif seperti ekokardiografi, multi-slice CT scan dan sebagainya, dan banyak lainnya, namun penyadapan jantung atau kateterisasi jantung ini masih memegang peranan penting untuk mengevaluasi anatomi dan fisiologi jantung dan pembuluh darah. Berikut ini adalah beberapa indikasi untuk dilakukannya kateterisasi jantung. Trisno Adib tahun 2014. Yang pertama adalah untuk menentukan perubahan anatomi jantung pada penyakit jantung bawaan. Yang kedua adalah untuk memastikan dan menentukannya berat penyempitan, lokasi penyempitan, dan banyaknya penyempitan dan dalam pembuluh darah koroner. Yang ketiga adalah untuk menentukan beratnya kelainan katup jantung baik stenosis maupun regurgitasi katup jantung. Yang keempat adalah untuk menentukan valve ventrikel kiri. Adapun kontraindikasinya yaitu absolut untuk dilakukan kateterisasi jantung meliputi tidak adekuatnya fasilitas peralatan kateterisasi di instansi tersebut serta orang tua anak menolak untuk dilakukan tindakan kateterisasi jantung. Adapun komplikasinya yaitu tindakan kateterisasi jantung pada anak bukannya tanpa risiko, terlebih pada bayi baru lahir. Bahkan komplikasi yang ditimbulkan bisa terjadi kematian di meja tindakan. Komplikasi yang sering terjadi antara lain yang pertama adalah emboli cerebral atau yang bisa disebut perforasi pada jantung yang terjadi karena manipulasi kateter. Yang kedua adalah trombus atau trombo pada vena maupun arteri, merupakan komplikasi yang sering ditemukan. Hal ini yang dapat mencegahkan dengan mengurangi sejumlah tusukan pembuluh darah dan manipulasi kateter secara perlahan. Yang ketiga adalah aritmia oleh karena kateter dapat terjadi selama tindakan. Yang keempat adalah perubahan status cairan dan elektrolit bisa terjadi karena frekuensi pembilasan kateter yang terlalu sering dan pengguna media kontras selama prosedur kateterisasi jantung. Yang kelima adalah hipotermi pada bayi yang baru lahir atau anak dapat terjadi selama prosedur kateterisasi jantung sehingga dapat menyebabkan terjadinya brikardia. Yang ke-7 adalah reaksi alergi oleh karena zat kontras ataupun obat anestesi. Adapun etiologinya yaitu kateterisasi jantung dilakukan dengan suatu alat bernama kateter yang terbentuk seperti selang panjang, tipis dan elastis dan memiliki diameter sekitar 1-7 mm hingga 2 mm. Dokter akan menggunakan alat ini untuk mendeteksi kondisi jantung dengan cara memasukkannya ke pembuluh darah dan mengarahkannya ke jantung. Baik, sekian hasil penjelasan saya tentang kateterisasi jantung. Dan saya akan mengakhiri videonya ini. Shalom.